Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bertemu kembali dalam program kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kali ini kami ada di Masjid Al-Ikhlas di kawasan Perumahan Sedapi Gede Sidoarjo, di mana pada pagi hari ini program kajian Kini akan mengambil tema tentang 4 tanda seseorang bahagia. Bersama ibu-ibu dari Masjid Taklim, jamaah dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Gimana Ibu? Bahagia nggih? Alhamdulillah. Salah satu tanda kebahagiaan tadi, dompetnya masih penuh. Alhamdulillah. Amin, amin. Baik, sebelum kita langsung masuk di materi, kita sapa dulu untuk narasumber utama kami. Beliau sudah ada di samping kami, ada Romo Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Yai. Alhamdulillah. Berkat doa panjenengan dan bunda-bunda solihah. Masya Allah. Yeah, doanya bunda-bunda solihah. Senyumnya beda sekarang. Nah, yeah. Doanya bunda satu saja sudah sedemikian bahagianya itu. Apalagi ditambah jilbabnya baru. Karena di belakang ada tulisannya, belum lunas. Tapi gampang ya, di sebelah itu ada butik soalnya. Ya. Baik, Yai, bicara tentang kebahagiaan. Ini dari beberapa referensi yang kita kaji pagi hari ini tentang tanda-tanda orang bahagia. Diambil dari kitab apa ya? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Sebuah referensi Tambihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand. Yeah. Pada halaman 70-71 Rasulullah menyampaikan satu statement hadis. Kata Rasulullah, arba'un bin sa'adatil mar'i. Ada 4 hal. Kalau 4 hal itu ada pada diri kita, maka kata Rasulullah kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang bahagia. Bahagia. Bukan hanya sekedar jilbab baru. Bukan hanya seragam baru. Yeah. Bukan. Melainkan pertama kata Rasulullah Muhammad SAW. Antakuna zaujatuhu salihah. Manakala suami punya istri yang istrinya salihah. Manakala istri punya suami, suaminya salih, bukan Bu Soleh, bukan Pak Soleh, bukan Cak Soleh. Karena jamaah kita ada Bu Soleh. Ya. Jadi arba'un min sa'adatil mar'i itu kata Rasulullah nomor 1 antaku nazaujatuhu salihah. Manakala dianugerahi oleh Allah istri yang salihah, suami yang salih. Nah, bunda-bunda. Kalau istri solihah, kalau suami solih. Itu. Siapakah istri solihah itu? Al-Quran An-Nisa 34. Fas-solihatu qaditatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Atau mungkin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Siapa sih perempuan yang solihah itu? Pertama, idza nadarta ilaiha sarratka. Manakala dipandang oleh sang suami, selalu senantiasa senyum. Jadi senyumnya bukan hanya tanggal muda, Bunda. Jadi tanggalnya sudah nanggung. Jadi kalau tanggal muda, senyumnya dengan tanggal tua beda biasanya. Yeah. Jadi kalau tanggal muda, suami belum minta dibuatkin teh dan kopi, pada subuh sudah siap. Tapi di saat sudah tanggal tua, hampir tanggal akhir, jangankan disiapkan, minta aja bahasanya. Jadi
idza nadarta ilaiha sarratkah, manakala dipandang oleh sang suami selalu senantiasa senyum, baik itu tanggal muda maupun tanggal tua. Saya tidak harus mengartikulasikan apa itu tanggal muda dan apa itu tanggal tua. Pokoknya yang ngono. Biasa yang pedagang itu nggak kenal tanggal itu. Kalau yang bunda-bunda solihah ini kan nggak kenal tanggal muda, tanggal tua. Betul. Pokoknya ya iku. Pedagang itu kan ada apa kepanjangannya ya. Pedagang itu pengangguran dalam gang. Tapi yang penting kan punya duit. Punya duit. Iya. Jadi itulah orang yang bahagia pulang dari kantor, sang suami pulang dari kantor, begitu nyampe di rumah, dibukakan pintu, sang istri tersenyum. Baik itu dalam kondisi tanggal tua maupun tanggal muda. Senyumnya adalah di saat suami pulang nyampe rumah, dibukakan pintu, sang suami pulang aman, damai, selamat, gak lali oma. Itu senyumnya itu ada durasinya nggak ya? Misalnya tanggal muda itu durasinya agak lama senyumnya itu. Ya sesuai dengan isi dompetnya. Jadi tinggal ngitung saja, tinggal ngitung agak tebal apa agak tipis sedikit. Nah, gitu ya. Jadi konsep mawaddah warahmah itu adalah mawaddah rindu apabila berpisah, rahmah senang apabila bertemu. Contoh ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Di saat Rasulullah pulang dari masjid agak terlambat karena berbagai macam kegiatan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat pada Rasulullah. Di saat Rasulullah pulang nyampe di rumah, senang istri di rumah, saking senangnya suami datang mau dibuatkan kopi. Buat kopi itu mestinya gula, lalu kopi. Saking senangnya suami datang utuh, selamat, nggak nyasar kemana-mana si suami. Kopi masuk, mestinya gula, akhirnya garam. Setelah diaduk, diminum oleh Rasulullah, kok rasanya kok asin. Beda? Ya. Asin. Marahkah Rasulullah? Tidak. Bahkan Rasulullah tersenyum dan menyampaikan satu hal kata. Sayang dulu. Ya Humaira, ayo kita minum secangkir berdua. Secangkir berdua. Begitu secangkir berdua diminum oleh istri Rasulullah, kaget istri Rasulullah, ternyata yang semestinya gula tadi itu keliru garam. Apa yang terjadi? Istri Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, bukan unsur kesengajaan wahai suamiku, karena saking senangnya suami datang utuh. Ini Rasulullah. Ada lagi satu saat Rasulullah pulang ke kediaman Rasulullah agak malam, ya karena berbagai macam faktor sahabat. Tapi ini ceritanya bagus ya. Iya, daripada keputus. Kita jeda dulu sebentar. Baik, pemirsa, Anda sedang mengikuti program kajian Kini Jawab Pos TV dan kita masih baru ada di awal dari program ini. Hari ini atau Ahad ini kita terus bertemu dengan Anda sampai pukul 6 pagi nanti. Sebentar kita jeda dulu sebentar. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Pemirsa, alhamdulillah Anda yang baru saja bergabung, masuk untuk Anda yang sejak tadi mengikuti program kajian Kini Jawab Pos TV. Kita baru ada di awal-awal ya dari program ini yang mengambil tema tentang 4 tanda orang bahagia. Dan masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dan juga ibu-ibu Majelis Taklim atau jamaah muslimat dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Sekali lagi, kita ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, Yai, tadi ceritanya terjeda sebentar. Ada kisah pada suatu hari Rasulullah ini berdakwah pulang terlalu larut, kemalaman gitu. Nah, ini gimana kelanjutannya? Yang Rasulullah kisah yang kedua ini karena pulang terlalu malam, istri tercinta di rumah sendirian, khawatir, maka pintu rumah dikunci. Dengan harapan Rasulullah nanti datang, biasanya ngetok pintu, nanti kita buka. Ternyata begitu Rasulullah datang, menyampaikan salam biasanya, Assalamualaikum, 1-2 kali nggak ada jawaban, akhirnya Rasulullah gelar sorban di depan pintu itu dan Rasulullah tidur. Saat Rasulullah tidur di depan pintu, malam itu istri Rasulullah bangun. Melihat kanan kok nggak ada, kiri kok nggak ada. Ternyata ingat tadi pintu rumah dikunci. Begitu bangun dibuka pintu rumah, ternyata Rasulullah tidur di depan pintu. Bahasa yang pertama kali keluar dari bibir Rasulullah, maafkan saya. Karena saya pulang terlambat, maka konsekuensinya saya tidur di depan pintu. Bukan karena bertengkar. Bukan. Itu jadi senyum. Idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kedua, wa idza amartaha atau atka. Manakala diberi instruksi oleh sang suami atau atka selalu senantiasa taat, tunduk, patuh terhadap apa yang diinstruksikan oleh sang suami. Ada sebuah cerita menarik. Dalam sebuah referensi Nawadir Al-Qalyubi, ini salah satu referensinya. Nawadir Al-Qalyubi, ada suami istri, si suami ada dinas luar kota agak lama. Si suami ngomong sama istri, sayang, selama saya belum pulang dari kegiatan saya luar kota, engkau tidak boleh keluar rumah, karena semua sudah dicukupi. Kebetulan rumah itu kalau di daerah Saudi kan naiknya ke atas. Betul. Naik ya, bukan ke samping kayak rumah kita. Lantai 1, lantai 2. Di lantai atas, di bawahnya itu lantai rumah bapak dan ibunya. Di saat sang suami berangkat, ternyata ada utusan datang kepada sang istri tadi, ayahnya sakit parah. Sakit parah, mohon engkau pulang sejenak, turun dari lantai atas ke bawah, karena ayahmu sekarang lagi sakit parah. Apa jawaban sang suami? Sang istri tidak. Pesan sang suami, saya nggak boleh keluar rumah, karena suami saya belum pulang. Sampai 2-3 kali, yang terakhir utusan datang kepada sang istri tadi itu, ayahmu sudah wafat. Maka silakan engkau pulang sejenak, sesaat sebelum dimakamkan ayahandamu. Jawaban sang istri tadi masih tetap, saya tidak mau pulang karena tidak mau meninggalkan rumah. Tidak mau meninggalkan rumah. Ya. Pulang menuju ayahanda tercintanya karena pesan sang suami semacam itu. Akhirnya sang ayahanda dimakamkan, sampailah kabar ini pada Rasulullah. Begitu kabar ini sampai pada Rasulullah, jawaban Rasulullah, ayahandanya dijamin masuk surga oleh Allah karena punya anak perempuan yang taat pada sang suami. Akhirnya begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kabar itu reda semua. Yang semula mencibir ayahnya wafat, nggak pulang, nggak menghantarkan ke liang kubur, ke pemakaman yang terakhir, nemen kebacut. Tapi di saat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ayahandanya dijamin oleh Allah masuk surga karena punya anak salihah yang
taat kepada sang suami. Ida amartaha atau atka. Manakala dapat instruksi dari sang suami, selama instruksi itu tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka atau atka, tunduk patuh pada sang suami. Ini masih kaitannya dengan itu ya, bahwa zaman sekarang ini kan hampir-hampir ya ibu-ibu, terutama yang ada di perkotaan, itu kan juga punya aktivitas di luaran. Oke, ya. Ya, kadang-kadang juga tanpa izin karena sudah kebiasaan gitu ya, berangkat kerja jam 7 atau setengah 8 gitu ya. Ya. Nah, itu juga tanpa izin suami. Dalam proses itu satu. Yang kedua, keluar ke pasar, keluar kemana, itu giat sekali itu, rutin sekali. Tapi ke masjid enggak. Nah itu gimana? Ada dua pertanyaan ini. Jadi pertama begini, di saat sang istri bekerja, ya. Jadi tidak harus tiap hari izin pada sang suami, enggak. Tiap hari izin, berangkat seizin ya, kalau enggak diizin, wah nanti sang suami bosan. Izinnya cukup di awal sekali ya. Saya akan membantu mencari rezeki untuk tambahan hidup. Ya. Saya berangkat biasanya setengah 8, jam 8, pulang biasanya kantor jam 4. Iya, itu sudah izin selamanya. Jadi nanti di saat panjenengan mau berangkat, suami lagi tidur, piye ya aku budal apa enggak mau banget. Nah, cukup sekali aja. Itu ya. Jadi izin itu saat suami beri izin ya sudah. Sekali untuk selamanya ya? Iya. Jadi tidak harus izin. Kalau misalnya saat ini suami enggak ngizinin sementara harus berangkat ke kantor, ceklok. Ruwet kan? Cukup sekali. Ceklok kan? Iya. Di kantor? Enggak apa-apa. Harus pakai sidik jari sekarang ya? Sidik jari sekarang? Betul. Aman. Ya. Jadi sebelum jam 7 saya udah di kantor. Karena. Nah yang kedua tadi itu. Enggak ke masjid gara-gara belum izin suami. Tapi ke pasar enggak pakai izin. Termasuk yang ke masjid. Itu izinnya ya cukup sekali. Saya nanti ya kalau ke masjid. Diberi izin untuk datang ke masjid. Monggo tidak ada masalah, cukup sekali. Hingga akhirnya panjenengan nggak berangkat ke masjid, ibu-ibu nggak berangkat ke masjid karena belum ada izin suami. Atasnya males saya. Padahal sekarang sinetronnya lagi api. Izin sekali. Maka berikutnya ini, wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Jadi manakala sang suami tidak di rumah, mampu menjaga dirinya, mampu menjaga harta sang suami. Kehormatan ya dalam keluarga. Pernah saya ceritakan mungkin di berbagai macam kesempatan, tapi setelah yang lewat dulu ceritanya. Sudah tahu kodenya. Baik pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas Dati Gede Sidoarjo, kita jeda sebentar ya untuk menikmati dulu beberapa tayangan pesan berikut ini. Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 tahun 2024 telah resmi dibuka di Universitas Airlangga, Surabaya. Seperti apa keseruan rangkaian PIMNAS ke-37 ini? Saksikan hanya di program News Event Jawa Pos TV. Minggu 20 Oktober 2024, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit.
Pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansari bersama narasumber kami Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Kita ada di Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo bersama ibu-ibu, bunda-bunda dari Majelis Taklim Al-Muslimat dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Dan sekali lagi, Bunda, kita masih ada di program Kajian Kini Menginspirasi. Baik, kita lanjutkan ya bahasanya ya. Tadi ceritanya terjeda sebentar. Moga. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa fi nafsiha. Mampu di saat suami tidak di rumah, mampu menjaga diri, mampu menjaga harta sang suami, mampu menjaga anak-anaknya. Ada sebuah hikayat begini. Putri Rasulullah Fatimah alaihissalam datang menghadap pada Rasulullah. Wahai Abah, akhbirni, ceritakan pada saya, siapa di antara orang perempuan itu yang masuk surga duluan? Putri Rasulullah Fatimah yang bertanya, siapa di antara para perempuan muslimah yang masuk surga duluan? Dan berharap dia ya, maksudnya. Harapan Fatimah, barangkali Rasulullah mengatakan, engkau wahai anakku. Yeah. Ternyata Rasulullah menjawab, yang masuk surga duluan itu namanya Ummu Muti'ah. Yeah. Kaget, loh kok enggak aku? Hati kecilnya. Di saat Rasulullah melihat wajah putrinya, agak berubah wajahnya. Di saat Rasulullah menyampaikan Ummu Muti'ah, tapi engkau masuk surga bersama saya wahai anakku. Baru berubah. Tapi hati kecilnya penasaran. Fatimah ingin tahu siapa sih sebenarnya Ummu Muti'ah itu. Lalu bertanya pada Rasulullah, wahai Abah, di mana rumah atau tempat tinggal Ummu Muti'ah itu? Rasulullah menjaga fi zuqaqil Madinah, di pojokan Madinah itu nak. Rasa ingin tahunya tinggi. Apa sih kelebihannya sehingga Rasulullah menyampaikan Ummu Muti'ah itulah yang masuk surga duluan. Didatangi. Begitu nyampe di kediamannya, menyampaikan salam biasanya. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam fi min dakhilil bait, dijawab dari dalam rumah, tidak dibukakan pintu. Lalu Ummu Muti'ah bertanya, man fil kharid, siapa di luar? Saya Fatimah putri Rasulullah. Ya. Engkau datang bersama siapa Fatimah? Saya datang bersama anak saya Hasan. Hasan. Mohon maaf Fatimah, saya belum diberi izin oleh sang suami memasukkan orang laki ke rumah saya. Kan belum balik. Lalu Fatimah menyampaikan, Hasan anak saya belum balik, masih kecil. Tapi kan laki Fatimah. Oh iya ya katanya. Mohon izin Fatimah, besok saja ya saya mau izin. Oke, pulang. Besoknya balik lagi. Di saat menyampaikan Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Fatimah, engkau datang. Iya, bersama siapa? Sama anak saya, Hasan dan Husain. Mohon maaf Fatimah, saya hanya pamit sama sang suami, hanya Hasan yang diberi izin masuk. Engkau balik besok ya katanya. Pulang lagi. Sudah berpikir Fatimah putri Rasulullah, sedemikian inikah katanya. Besoknya datang Fatimah putri Rasulullah bersama putranya Hasan dan Husain, sudah dipersiapkan tempatnya, sudah dibukakan pintu. Fatimah, silakan engkau masuk. Begitu Fatimah putri Rasulullah masuk ke kediaman Ummu Muti'ah tadi itu, ternyata rumahnya ya tidak megah. Dalam rumahnya tidak ada barang-barang yang berharga. Tidak ada yang luar biasa. Nggak ada. Baju yang dipakai ya biasa. Orangnya ya tidak secantik yang diceritakan orang, nggak biasa. Akhirnya Fatimah menyampaikan, wahai Ummu Muti'ah, kata Rasulullah, engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga.
Lalu amalan apa yang kau kerjakan? Perbuatan-perbuatan apa yang kau kerjakan sehingga Rasulullah menyampaikan semacam ini? Apa jawaban umum dia? Tidak. Saya sholat biasa, puasa ya biasa. Kalau haid ya enggak sholat, ya enggak puasa. Ya begini aja. Tidak. Izinkan saya, wahai Ummu Mutiah, masuk ke dalam kamar-kamarmu. Persilahkan. Masuk ke dalam kamar juga enggak ada apa-apa. Cuma di belakang, di tempat makan. Mungkin ini Fatimah, kata Ummu Mutiah. Di meja makan itu ada handuk, ada cambuk, pecut. Di meja makan. Mungkin ini Fatimah yang menghantarkan saya masuk surga duluan. Ya, apa? Handuk. Suami saya kalau datang, saya persilahkan mandi, saya persiapkan ini handuknya, saya persilahkan ini makan seadanya. Saya tidak harus ngutang untuk makan. Ini tempat air minumnya, ini makannya. Oke. Lalu ini apa? Cambuk. Cambuk ini Fatimah di saat jelang malam, usai sholat Isya, saya sampaikan pada sang suami, wahai suamiku, barangkali saya berkhidmah kepada engkau, mengabdi kepada engkau selama sehari, ada yang tidak memuaskan diri engkau, maka saya ikhlas dipecut, dicambuk oleh engkau. Kata Fatimah, ini yang menghantarkan engkau masuk surga duluan, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ketaatan itu ya. Karena ketaatan. Wa idza ghibta anha, mampu menjaga diri. Itu salah satu orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beruntung itu wa auladuhu abrar. Anak-anaknya salih salihah. Jadi betapa beruntung, betapa bahagia di saat kita dianugerahi oleh Allah anak yang salih dan salihah. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Coba bayangkan, naudzubillah, cuma naudzubillah, iku anake sapa ya? Iku anake si A, nemen. Itu kalau cuma nemen biasa. Persis bapaknya ngelak. Nah itu daripada keterusan ngumpatnya. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar ya, dan Anda masih mengikuti program kajian Kini Jawab Pos TV. Saat lagi kita akan hadir lebih lagi untuk Anda. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi, kok pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Saya Isa Ansori masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, ada di Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo bersama ibu-ibu Majelis Talim, ibu-ibu muslimat dari Jamiah Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Dan jangan lupa kita masih ada di program Kajian Kini, Inspirasi Nur. Baik, itu sebelum Yai melanjutkan cerita tadi, nemen aneh sopan. Itu kan ada ulama yang sekarang sedang viral, Yai. Apa? Tentang ketaatan suami, ketaatan istri terhadap suami itu ya. Bahwa tugas dari memasak itu adalah tugasnya suami. Oh, sewenang kan Ibu ya. Tugas nyapu, ngepel,
itu tugasnya suami. Seneng kan ibu-ibu. Nyuci baju suami. Tugasnya istri itu hanya ada dua. Yang pertama taat kepada Allah SWT, yang kedua taat pada suami. Jadi kalau suaminya itu merintahkan ibu-ibu masak, ya jangan ngomel, kan harus taat ya. Ganti istrinya kamu. Sudah nggak seneng lagi berarti. Yang tentang anak yang bandel tadi, yang sampai ada yang ngumpat, ini anak isopo itu. Itu kalau yang semacam itu. Kalau yang Masya Allah, azannya di masjid, kok enak ya Allah, anak isopo. Beda lagi beda. Kan ya? Beda tonnya lagi. Beda ya? Beda. Yang kedengarannya di telinga itu beda, Bun. Satu saat, begini Bunda. Nabi Sulaiman mendapat instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengitari laut. Wahai Sulaiman, silahkan engkau mengitari, muter ya, mengitari laut, mengelilingi laut, maka nanti engkau akan melihat sesuatu yang ajaib. Pesan Allah. Jadi Nabi Sulaiman sudah mulai mengitari laut itu bersama pengawalnya. Di tengah perjalanan mengelilingi laut itu, Nabi Sulaiman sambil melihat ke kanan, ke kiri, tidak ada tanda-tanda yang ajaib. Hingga akhirnya di tengah perjalanan itu, Nabi Sulaiman berhenti, lalu memerintahkan kepada jin yang paling ditakuti, Ifrit namanya. Jin Ifrit ya? Ifrit, silahkan engkau masuk ke dalam laut yang paling dalam, lihat di dalam ada apa. Lalu setelah engkau naik ke atas, sampaikan apa yang ada di dalam laut itu. Ternyata jin Ifrit atas perintah Nabi Sulaiman masuk ke dalam, setelah puter naik ke atas, tidak ada apa-apa. Ayo ulangi lagi sampai 3 kali. Begitu diulang lagi sampai ke 3 kali, naik ke atas, tidak ada apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman kan tidak mungkin, ini perintah Allah, enggak mungkin, pasti ada. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada seorang wali namanya Asif bin Barkhaya, ada yang mengatakan Asif Barkhia. Barkhaya ada Barkhia, guru saya baca begitu. Ternyata Asif bin Barkhaya ini begitu mendapat instruksi dari Nabi Sulaiman, tidak langsung masuk ke dalam, hanya berdoa. Di saat berdoa, maka ada kubah yang muncul dari permukaan terangkat. Yang kubah itu katakanlah semacam masjid ini, pintunya 4, kanan, kiri, utara dan selatan. Yang pintu itu terbuka, tapi anehnya di dalam kubah itu ada seorang laki-laki. Kubah yang terbuka, air tidak masuk ke dalam. Subhanallah. Di dalam ada seorang laki-laki lagi sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Sulaiman kaget, mungkin ini perintah Allah gitu. Ternyata Nabi Sulaiman izin kepada Asif bin Barkhaya untuk masuk ke dalam tempat tadi itu. Begitu masuk, orang pemuda yang di dalam itu ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa yang engkau perbuat sehingga engkau punya keajaiban semacam ini? Kubah besar ada di kedalaman dalam air yang paling dalam, pintunya terbuka dari intan, zamrud dan semua pintu itu, tapi air tidak masuk. Apa jawabannya? Wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya dulu punya bapak yang lumpuh. Lalu punya ibu yang buta. Bapaknya lumpuh, ibunya buta selama 70 tahun. Sabaina sana, selama 70 tahun saya mengabdi pada ibu saya yang lumpuh, mengabdi kepada bapak saya yang buta. Di saat bapak saya mau menghembuskan nafas yang terakhir, doa bapak saya kepada saya ini, ya Allah, anugerahkan kepada anak saya panjang umur yang taat pada Engkau ya Allah. Doa sang ayah.
Di saat ibu saya mau menghembuskan nafas yang terakhir, ibu saya yang lumpuh tadi itu, ya Allah, anugerahkan kepada anak saya, Allah, dijauhkan dari godaan setan, yang tidak kesentuh oleh setan, di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Itu doa sang ibu. Setelah ayah dan ibu saya dimakamkan karena wafat, setelah saya selesai, saya menghibur diri saya sendiri di pinggir tepi sungai, tepi laut inilah tepatnya di sini, ada kubah besar. Kubah itulah saya ingin tahu di dalamnya apa. Begitu saya masuk, ternyata ada beberapa malaikat datang dan saya dibawa ke dalam. Kata sang pemuda cerita kepada Nabi Sulaiman, lalu berapa tahun engkau berada dalam lautan ini? Dalam lautan. 240 tahun. Zaman waktu itu zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman selisihnya 240 tahun. Sang pemuda itu 240 tahun di dalam lautan. Pintunya terbuka, air tidak masuk. Lalu ditanya yang terakhir, lalu bagaimana engkau makan? Kata sang pemuda, saya di saat makan ada seekor burung datang membawa makanan. Saat saya makan saya tidak lapar selamanya. Saat saya minum saya tidak haus selamanya. Dan saya terhibur dalam tempat ini. Apakah engkau mau, kata Nabi Sulaiman, engkau ikut saya keluar, lalu akan saya beri hadiah sebanyak-banyaknya? Tidak. Kembalikan saya ke tempat saya. Karena doa ibu saya, doa ayah saya semacam itu. Insyaallah. Karena berbakti kepada orang tua. Yeah. Ayah dan ibu sakit, buta dan lumpuh selama 70 tahun saya mengabdi kepadanya. Betapa bahagianya. Betapa bahagianya orang tua saat itu. Baik, ya kita jeda dulu sebentar dan ibu-ibu kita jeda dulu sebentar ya. Pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian Kini Jawa Pos TV dan sekarang kita jeda dulu untuk memberikan kesempatan pada pesan-pesan yang lewat ini dan setelah itu kita hadir kembali untuk Anda. Dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 tahun 2024 telah resmi dibuka di Universitas Airlangga, Surabaya. Seperti apa keseruan rangkaian PIMNAS ke-37 ini? Saksikan hanya di program News Event Jawa Pos TV. Minggu 20 Oktober 2024, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita masih ada di program kajian Kini Jawa Pos TV dan saya Isa Ansari masih bersama narasumber kami ada Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur bersama ibu-ibu muslimat dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Dan kita masih ada di program kajian Kini. Inspirasi. Baik, ya kita lanjutkan kembali tentang empat tanda orang bahagia. Moga. Itulah Ustadz kata Rasulullah, salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka. Ada 3 hal doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Dan yang kedua, da'watul musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan. Musafir itu doanya pasti dijabah. Dan yang ketiga, hati-hati, da'watul walid liwaladihi, doa seorang tua, orang tua kepada putra-putrinya. Maka saya membaca hikayat, Pak, membaca hikayat. Saya referensinya mohon maaf belum saya baca karena belum ketemu kitabnya. Cuma hikayat itu Imam besar Masjidil Haram, Imam Abdurrahman As-Sudais, itu dulu ayah dan ibunya ada tamu. Biasa kalau di Arab itu tamu makannya ya makan Arab. Pakai makanan nasi kebuli, nasi mandi itu biasanya. Saat nasi itu sudah dia siapkan makan nasi itu diberi kotoran, bukan kotor, diberi tanah. Sang ibu itu ngomongnya begini, nak, makanya di saat kita lagi mangkel sama anak, hati-hati. Nak, silahkan engkau keluar sayang, mudah-mudahan engkau menjadi imam besar Masjidil Haram, nak ya. Subhanallah. Itu doa yang keluar dari bibir sang ibu. Mudah-mudahan nak, Allah anugerahkan kepada engkau menjadi imam besar Masjidil Haram. Ternyata doa sang ibu itu dikabulkan oleh Allah. Imam besar Masjidil Haram itu, kiblatnya dunia itu adalah Imam Sudais di Masjidil Haram. Maka kalau lagi kesel sama si anak, ngomongnya diatur, hati-hati, dihati-hati. Maka nak, semoga engkau menjadi anak soleh ya sayang, anak yang solihana, menjabat calon yang solih dan solihah. Begitu doanya. Jadi kalau ibu keliru ngomong, tirulah ibunda Imam Sudais. Nah, silahkan keluar sayang. Mudah-mudahan engkau menjadi imam besar Masjidil Haram. Saya cari referensi itu, masih belum ketemu. Tapi saya karena telepon teman saya di Saudi, carikan saya biografinya Imam Sudais. Kan saya baca. Abdurrahman bin Sudais. Abdurrahman bin Sudais, Imam Masjidil Haram. Imam besar karena Masjidil doa sang ibu. Jadi bahasa yang keluar dari ibu kepada anaknya itu doa. Maka kalau nanti marah panjenengan pada anaknya, mudah-mudahan engkau menjadi seorang penghafal Quran ya nak. Itu. Kayak imam kita, tamu kita, Imam Masjid Sunan Ampel, putranya juga hafal Quran. Subhanallah. Mungkin uminya begitu dulu, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang hafal Qurannya nak, gitu. Ternyata bukan atas bilang titenono ya. Jadi maka itu doa seorang ibu terhadap anaknya, doaul ummi ila waladiha, doa seorang ibu terhadap anaknya, kadu'ain nabi ila ummatihi, laksana doa seorang nabi terhadap umatnya. Tanpa hijab jadinya. Tanpa hijab. Kalau nabi tanpa yang berdoa terhadap umatnya, maka tanpa hijab. Kalau ibu berdoa kepada Allah tentang anaknya, la hijabah, tidak ada penghalang antara bibir sang ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah tapi sing api. Ya kan? Jadi sekilas sedikit saja, ada seorang ayah, seorang ibu pulang dari pasar memanggil anaknya. Namanya Juret. Saya tidak akan ceritakan sampai selesai ini karena mungkin saya pernah cerita di TV ini. Juret sampai 3 kali, sang Juret tidak menjawab panggilan sang ibu karena Juret lagi sholat sunnah 2 rakaat. Yang ada dalam hati sang Juret, ya Allah, Allahumma ummi am sholati, haruskah saya melanjutkan sholat ya Allah sementara ibu memanggil saya? Haruskah saya membatalkan sholat ya Allah, memenuhi panggilan sang ibu sementara saya lagi sholat sunnah 2 rakaat? Kesimpulan yang diambil oleh sang Juret, melanjutkan sholat. Nah, saat melanjutkan sholat, yang keluar dari bibir sang ibu satu, ibtalakallahu bil mumisat. Ini Pak bahasanya. Ya Allah, jangan kau ambil Juret untuk menghadap kepada engkau selama-lamanya ya Allah,
kecuali Juret dipermalukan oleh wanita nakal, wanita jalan. Doa itu ternyata diijabah oleh Allah. Doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah karena doa itu keluar dari bibir sang ibu. Benar. Saat singkat cerita, saat sang Juret mau dirajam karena dianggap melaksanakan hubungan yang amoral, sehingga akhirnya punya anak, si perempuan Mumisat tadi itu, di saat mau dirajam, satu yang diminta oleh Juret. Wahai Tuan Raja, radduni ila ummi. Wahai Tuan, sebelum saya dirajam, maka izinkan saya bertemu dengan ibunda tercinta. Sebelum saya dirajam, izinkan saya bertemu dengan ibunda tercinta. Baik, tapi jangan lama-lama. Yang diminta sang Juret kepada kepada ibunda tercintanya, ya ummah. Wahai ibu, wahai bunda, innaki qad da'awtillaha fastajaballahu da'wataki. Engkau pernah berdoa kepada Allah tentang diri saya, maka doa engkau itu wahai bunda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi saya akan dihukum rajam. Saya akan mati dihukum rajam. Maka oleh sebab itu wahai bunda, fada'illaha, doakanlah saya kepada Allah agar supaya hukuman rajam itu tidak dilaksanakan. Sambil sang ibu meneteskan air mata jatuh ke pipi sang anak. Apa kata sang ibu? Nak, temui sang raja. Ibumu akan sujud kepada Allah dan tidak akan bangun dari sujud selama engkau tidak membawa kabar gembira. Enggak jadi dirajam karena sang ibu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wa auladuhu abrara. Anaknya salih. Baik. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita jeda dulu sebentar. Ada satu segmen lagi yang akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia yang saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita masih ada di program kajian Kini Jawa Pos TV dan Anda masih mengikuti program ini dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Kediri Sidoarjo bersama ibu-ibu muslimat dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Sedati Kediri Sidoarjo. Dan sekali lagi, Yai dan juga untuk ibu-ibu yang ada di sini, kita masih ada di program kajian Kini menginspirasi Nura. Baik, ini segmen terakhir ya. Biasanya segmen terakhir ini kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu menanyakan hal-hal boleh yang terkait dengan tema kita tentang tanda-tanda kebahagiaan atau 4 tanda kebahagiaan tadi ya. Dan boleh juga dengan materi yang lain. Baik, sekarang diangkat mic-nya Ibu yang mau bertanya. Sampaikan dulu namanya, kemudian pertanyaannya apa. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita. Iya, Bu. Ada yang saya ingin tanyakan, Ustadz. Terkait perbedaan sudut pandang kebahagiaan
orang tua dan anak. Kadang ada anak yang mungkin beda hobi atau beda kebiasaan dengan orang tua ya. Senangannya main atau pegang HP terus gitu ya. Nah, sedangkan dari sudut pandang orang tuanya apa istilahnya itu jadinya berbeda gitu loh. Orang tuanya pengen anaknya tuh belajar seperti itu ya. Nah, itu gimana mensiasatinya, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Satu aja pertanyaannya. Ada lagi? Yeah. Dari ceritanya tentang seorang Nabi Nuh, kita melihat ada doa seorang Nabi yang ternyata tidak bisa sampai juga untuk anak dan istrinya. Yeah. Nah, itu gimana, Ustaz? Yeah. Sudut pandang kebahagiaan dari seorang Nabi Nuh itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini mewakili dari ibu-ibu yang lain ya, karena waktunya terbatas. Saya langsung ke Yai Farmadi. Yang pertama tadi sudut pandang kebahagiaan antara anak dan orang tua. Kadang-kadang anak itu bahagia kalau diberikan hadiah, bisa main game, bisa kemana-mana, bisa apa itu, kongko-kongko sama teman-temannya. Sementara ibunya nggak bahagia itu, justru khawatir. Menurut saya itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Jadi mohon maaf, ada juga seorang ibu mulai anak kecil sudah diberi handphone. Agar supaya ibunya enak, anaknya nggak nangis. Anaknya anteng. Anaknya anteng. Tapi problemnya besar. Problemnya besar, Bu. Di saat satu dari sudut pandang mata sang anak. Yang kedua, di handphone kita itu semua sudah ada, Bu. Sementara kalau anak kita di bawah umur keliru mijetnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sudut pandangnya menurut hemat saya anaknya harus ikut orang tua. Mohon maaf, anak saya tamat SD, tamat SMP belum pegang handphone yang ada layarnya. Tidak boleh, Nak. Karena nanti di hadapan Allah siksa abi dan umi lebih parah, sayang. Baru anak saya pegang handphone, saya belikan handphone itu begitu aliyah sudah selesai, karena hafal salah satu materi, saya bawa umroh baru saya kasih hadiah itu. Hadiahnya itu, karena anak saya sudah hafal alfiyah, maka saya bawa umroh hadiah karena hafal alfiyah di pesantren, baru saya belikan handphone, tapi dengan catatan atas pengawasan abi dan umi, sayang. Maka yang bahasanya Ustadz Isa Ansori, anak kita kongko-kongko, sementara anak itu orang tua yang kurang tegas pada si anak. Ada perintah dari Rasulullah, wadribuhum idza balagha asra sinin. Pukul anak kita di saat anak kita sudah umur 10 tahun tidak mau menunaikan ibadah sholat. Pukul itu bukan berarti dipecut. Nah, kalau engkau hari ini enggak sholat, maka naik ke atas kamar atasnya, saya kunci, enggak boleh makan. Aspek jerah. Maka kalau enggak begini, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara bukan lisan, karena lisan sudah dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Lisan kita sudah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki, bima kanu yaksibun. Maka akhirnya apa? Maka sering-seringlah si anak ajak diskusi, bermusyawarah sama keluarga. Saya khawatir anak kita curhat sama orang lain. Kenapa? Karena kita sibuk, istri sibuk, suami sibuk, anak akhirnya curhat pada orang lain. Kalau curhat pada orang lain, memberi solusi makhraja api aman. Tapi kalau enggak, alamat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka siapkan waktu untuk diskusi sama anak dan istri. Mohon maaf, saya bangun rumah gitu, Pak. Bangun rumah. Anak saya yang masih usia SMA saya libatkan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harus di mana? Kamarmu di mana? Bagaimana? Saya libatkan. Kenapa?
Karena sang anak merasa saya ini dilibatkan oleh orang tua. Yeah. Kuncinya di situ ya. Diskusi. Diajak diskusi. Diajak diskusi. Itu nah, kalau ini kebahagiaan yang hakiki itu begini sayang. Yeah. Iya, sekarang sudah jelang mau maghrib baru datang. Itu bukan bahagia itu. Bukan bahagia yang hakiki yang menghantarkan bapak dan ibu kita masuk ke surga Allah. Ada seorang anak mau dimasukkan ke surga Allah, mau dimasukkan ke surga Allah, nah silahkan engkau masuk surga kata Allah. Si anak enggak mau, tidak, tidak ya Allah. Loh kenapa? Karena di dalam tidak ada bapak dan ibu saya, maka saya enggak mau masuk surga. Sementara bapak dan ibunya yang mau dipersiapkan masuk neraka, dimasuk surga, yang sudah dipersiapkan masuk neraka oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Karena permintaan anakmu, maka silahkan engkau masuk surga. Beruntung yang menjadi anak soleh tadi itu. Ada juga sebaliknya. Di saat anak mau dilemparkan ke jurang api neraka, kata Allah dalam Al-Quran, sang anak menuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, kalau saya harus dimasukkan ke dalam nerakamu selama 1000 tahun, monggo ya Allah. Tapi saya tidak kenal Al-Quran, tidak kenal sujud, tidak kenal sholat, bukan karena saya pribadi, karena bapak dan ibu saya tidak pernah mengenalkan itu. Maka atihim di'faini minal adab, lemparkan bapak dan ibu saya Allah ke jurang api nerakamu di'faini 2 kali lipat. Maka kebahagiaan yang hakiki inilah yang kita raih. Perbedaan sudut pandang, jalan keluarnya wa amruhum syura bainahum, ayo bermusyawarah, diajak diskusi, usahakan anak kita curhat kepada bapak dan ibunya, jangan curhat kepada orang lain. Ya, ini rupanya untuk pertanyaan kedua, mohon maaf ya, karena waktunya tidak nutut ya. Dan tapi pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang setia bersama kami selama kurang lebih 1 jam di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali di program yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.